Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info. Toppers, Bung Karno sejatinya adalah seorang founding father bangsa Indonesia ya, yang mestinya menikmati indahnya kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, beliau sudah terlalu banyak berkorban demi kemerdekaan negara ini, mulai dari menderitanya hidup di pengasingan, penculikan, dan perjuangan-perjuangan bersama rakyat lainnya yang menguras darah, keringat, dan air mata. Namun, apa yang terjadi di masa tuanya sungguh menyedihkan. Pernah memegang jabatan presiden pertama Indonesia ternyata bukan suatu jaminan kelak hidupnya akan berakhir indah. Nyatanya, justru kehidupan Bung Karno sangat tertekan akibat represifnya pemerintahan Orde Baru. Berikut, kami telah merangkum 5 fakta menyedihkan akhir kehidupan Bung Karno karena tindakan penguasa Orde Baru tersebut. 1. Minim perawatan, tubuh tua Bung Karno habis digerogoti penyakit. Sudah menjadi rahasia umum ya Toppers, saat tidak lagi menjadi presiden, tim dokter kepresidenan yang dipimpin oleh Profesor Siwa Besi dengan anggotanya yaitu Dr. Soeharto, Dr. Tang Sin Hin, dan Dr. Suroyo yang paham betul rekam jejak medis dari Bung Karno dibubarkan. Sejak itulah penanganan penyakit Soekarno jauh dari kata memadai. Hari-hari tua Bung Karno semakin menyedihkan. Tubuhnya digerogoti hipertensi yang mempengaruhi kerja ginjalnya. Ginjal kiri Bung Karno sudah tak berfungsi, sedangkan yang bagian kanan hanya berfungsi 25% saja. Komplikasi penyempitan pembuluh darah jantung, pembesaran otot jantung, dan gejala gagal jantung semakin memperparah kondisi Bung Karno. 2. Nasib membawa Bung Karno menjadi tahanan politik. Perlakuan rezim Orde Baru terhadap diri Bung Karno semakin menggila. Di masa tuanya, Bung Karno dibuat terasing dari rakyat yang dicintainya, orang-orang terdekatnya, bahkan keluarganya sendiri pun dipersulit untuk menjenguk. Pengamanan Bung Karno diperketat dan alat sadap dipasang pada setiap sudut rumahnya. Rupanya, dalam kondisi tua dan sudah sakit-sakitan juga masih belum cukup menakutkan bagi pemerintah Orde Baru. Apalagi mereka terus mencecar Bung Karno dengan berbagai pertanyaan investigasi yang menuduhnya terlibat dalam gerakan 30 September. 3. Allah merupakan ucapan terakhir Bung Karno sebelum wafat. Di akhir hayatnya, kondisi Bung Karno terus memburuk. Ia mulai tak sadarkan diri dan mengalami koma. Pada saat itulah, terdapat Guntur, Megawati, Sukmawati, Guruh, dan Rahmawati yang menunggu dengan tegang terkait kondisi sang ayah. Sepertinya saat itulah memang detik-detik terakhir Bung Karno. Megawati berusaha membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya, dan Bung Karno mencoba untuk mengikuti. Namun kalimat itu tak selesai. Tangis pecah. Tepat pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno berpulang menghadap Pencipta di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tugasnya berakhir sebagai pemimpin besar, juga sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Meski tim dokter terus-menerus berupaya mengatasi keadaan kritis Bung Karno, ternyata takdir berkehendak lain. 4. Buya Hamka, mantan tawanan yang justru diminta menjadi imam sholat jenazah Bung Karno. Seorang yang jatuh dalam konflik ada kalanya akan menemui titik temu untuk berdamai dengan keadaan. Seperti halnya Bung Karno yang dulu sempat memenjarakan Buya Hamka. Namun, ternyata ending di balik konflik besar ini adalah Bung Karno justru pernah berwasiat, bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Mendengar permintaan itu, Buya Hamka segera bergegas ke Jakarta, ke tempat jenazah Bung Karno disemayamkan. Dengan ikhlas tanpa mengingat sejarah masa lalu, Buya Hamka memenuhi permintaan terakhir Bapak Negara tersebut untuk menjadi imam di sholat jenazahnya. Tanpa dendam pula, Buya Hamka menyanjung jasa Bung Karno dan mendoakan supaya 2 masjid yang dibangunnya, yaitu Masjid Istiqlal dan Masjid Baitul Rahim di Istana Negara, menjadi amal jariah selama hidupnya. 5. Soeharto menolak wasiat terakhir Bung Karno. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno mengatakan tidak ingin dikubur dalam kemewahan. Bung Karno ingin dikuburkan dengan dikelilingi pemandangan indah, dengan sungai yang bening. Dia ingin berbaring di antara perbukitan dan juga ketenangan di daerah Priangan yang subur, tempat pertama kali ia bertemu petani marhen. Belakangan, Bung Karno mengungkapkan tempat itu berada di dekat vila miliknya di daerah Batu Tulis, Bogor. Namun wasiat itu tak diindahkan Presiden Soeharto. Dengan sepihak, Soeharto memutuskan jenazah Bung Karno dimakamkan di dekat makam ibunya di daerah Blitar.
Pemakamannya sendiri diiringi dengan upacara kenegaraan dan makamnya pun juga ikut dipugar dengan megah. Semua itu tidak sesuai dengan wasiat kesederhanaan yang diinginkan pemimpin besar revolusi tersebut. Nah Toppers, itu tadi 5 fakta menyedihkan akhir kehidupan Jenderal Besar Revolusi Presiden Soekarno. Banyak yang bilang politik itu kejam ya, tidak ada yang tahu siapa yang nantinya menjadi kawan ataupun lawan. Meski demikian, Presiden Soekarno memilih menceburkan diri ke dalamnya. Karena ia tahu menjadi politisi adalah jalan keluar terbaik untuk bebas dari penjajahan. Meski juga ia tahu bakal menerima kenyataan pahit dihianati bangsanya sendiri.